apa kalau bilang frekuensi angin? Kecepatan, benar. Bukan. Oh, bukan. Kalau frekuensi angin itu bukan kecepatan. Kalau frekuensi angin itu artinya jumlah angin yang bertiup. Jadi frekuensi ini artinya jumlah angin yang bertiup. Nah, jumlah angin yang bertiup di kecepatan 0 sampai 3 knots ada 17.000 kali. Ini ada 17.000. Sudah mengerti ya? Kemudian di arah north utara yang berkecepatan 3 sampai 6 knot ada 16.700 kali. Sudah? Nah, sekarang yang 8.700 ini di arah utara juga, tapi kecepatan 6 sampai 10. Nah, sekarang kalau dia mau tanya, total jumlah angin yang bertiup di data ini berapa? Nah, kalau total data berarti tinggal jumlah 17.000 tambah 16.700 tambah 16.500 tambah ini, totalnya di sini. Jadi sekitar puluhan ribu berapa nanti hitung pakai Excel. Sudah? Mengerti kan? Nah, sekarang. Kemudian yang ini adalah data temperatur. Yang T1 temperatur malam hari. Yang T2 ini tidak sempat isi, tapi boleh isi. Jadi taruh misalkan T2 di atas 30 derajat. Kalau di atas 30 derajat Celcius berarti temperatur siang hari. Ini boleh taruh 35, 34, 33, begitu. Nah, misalkan biar taruh ya, biar isi, nanti biar kirim ulang. Ini misalkan 34, baru ini 35, baru ini 33, 36, baru ini 35, baru ini 34. Sekarang apa gunanya data temperatur? Nah, gunanya data temperatur adalah kita akan mengetahui berapa temperatur rata-rata yang terjadi di lokasi bandar udara. Caranya bagaimana? Kita hitung berapa temperatur siang hari, berapa temperatur malam hari, kemudian dirata-ratakan. Ada rumusnya. Nah, caranya menghitung silakan lihat di silakan lihat di diktat yang pernah kirim. Boleh jelas ini, Ira? Iya, benar. Jelas. Nah, yang kedua ini, yang ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga ini CBR tanah dasar. Jadi kalau di jalan ataupun bandar udara ada tanah tempat meletakkan pekerasan, namanya tanah dasar atau subgrade. Nah, CBR ini semakin kecil nilainya, maka tanah semakin jelek. Nah, ini CBR yang ada di soal 34, 34, 33, 34, 33, 35. Ini dalam satuan persen. Nah, nanti kerjakan. Jadi kalau tanah CBR ada banyak kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 CBR. Nanti cari CBR wakil. Jadi CBR yang mau dipakai cuma satu. Ini ada banyak, ada 6 angka. Pilih CBR wakil. Caranya bagaimana? Ada di contoh. Yang ada di, jadi nggak perlu cari contoh tugas. Lihat aja melihat prediktat. Nah, itu ada. Kemudian ini elevasi. Elevasi itu ketinggian. Jadi bandar udara itu ada di elevasi berapa dari muka laut. Nah, ini taputar, Mir. Ini yang elevasi. Ini yang elevasi, ini taputar ya. Yang elevasi itu 234, yang slope 1%. Sudah? Ini DP angka taputar. Jadi kalau Mir mau putar begini. Jadi ini yang elevasi. Jadi nanti boleh putar, boleh catat dong. Jadi jangan tak lupa. Jadi yang elevasi itu 234 meter dari muka laut. Sedangkan yang slope 1%. Baru CBR sub base ini 45%. Sudah? Benar. Oke. Sekarang pesawat. Pesawat ini ada macam-macam. Ada Boeing 737-200,
707, 120. Nah, ini DP jumlah. Kemudian pilih yang ini, yang annual departure. Ini benar kasih tanda. Nah, nanti pilih begini, ini. Nah, ini mau kasih tanda ini. Pilih yang 25.000. Jadi pilih semua yang angka 25.000. Apa itu annual departure? Annual departure, berapa banyak pesawat itu menggunakan bandar udara ini. Jadi kalau annual departure-nya misalkan ada 25.000, berarti ini bandara ini digunakan oleh pesawat Boeing 737-200 25.000 kali 3. Karena ada 3 pesawat kan, masing-masing 25.000. Yang Boeing 737. Kemudian yang Boeing 707 juga 1 kali 25.000. Begitu cara cari. Dah? Yang mau dipakai yang ke 25.000 bener? 25.000. 25.000 nanti kali 3 karena ada 3. Kalau pesawat cuma 1 ya kali 1. Kalau ini kan kosong ada pesawat, berarti tidak ada. Nah, sama dengan ini. Ini dia kan ada yang tabel kosong. Tabel kosong ini berarti frekuensi di arah tersebut, di arah northeast, kecepatan 3 sampai 6, 6 sampai 10 kan ini kosong-kosong. Berarti tidak ada bertiup. Angin tidak terjadi di situ, tidak ada angin di situ, di arah tersebut. Yang ada cuma di ini. Itu artinya ya, kalau kosong berarti tidak ada angka. Bukan berarti benar lupa taruh, enggak, memang tidak ada. Ini juga kosong kan, berarti tidak ada. Kemudian ini DP asistensi kartu sudah saya tulis, jangan lupa tulis nama di sini. Nah, pesawat-pesawat tadi yang ada di data boleh lihat di sini. Nah, ini tuh pesawat, jenis-jenis pesawat. Nah, ini mau cari tahu berapa panjang runway ARFL. Jadi berapa panjang runway yang dibutuhkan paling minimum. Nah, baru kita koreksi terhadap temperatur, kita koreksi terhadap elevasi, kita koreksi terhadap slope. Itu jadi koreksi terhadap 3 variabel. Boleh. Nah, sekarang Ner mau ganti slide. Ner mau ganti dengan slide yang penjelasan angin. Nah, pertama kali mau bikin kan kalian mau bikin itu angin. Nah, ini tuh data angin. Ini mirip contoh tadi. Mirip contoh tugas tadi yang ada di formulir, cuma ini saya hitung. Nah, perhatikan. Di sini kalau tidak ada angka, rupa taruh tadi, taruh 0 ya. Nanti di tugas bikin 0. Seperti ini kan ada 0 kan, lihat ya. Ada 0. Itu 0 artinya tidak ada angin yang bertiup. Nah, ini DP angin, DP jumlah cuma 11, 365, 13, 14. Kalau tadi email sampai puluhan ribu. Itu DP beda. Ini contoh kan, ini contoh soal. Nah, kemudian nanti dijumlah. Jadi selama survei angin, arah dan kecepatan di bandara ini ada 2086 kali angin bertiup. Berapa kecepatannya? Berbeda-beda, kenapa dipakai kecepatan? Tergantung ini. Arahnya di mana? Arahnya di sini. Nanti bikin seperti ini. Sudah? Nah, setelah bikin seperti ini, dibuat tabel. Sekarang tidak bikin dalam bentuk persentase. Nah, perhatikan. Siapa ini jadi 0,53? 0,53 dari mana? Coba tahu cari. 0,53 didapat dari, lihat ya. Lihat nih arah north, arah N. Arah N berapa DP angka ini? 0 sampai 3. 11 toh? Nah, 11 dibagi 2086 sama dengan 0,53. Bisa? 11 dibagi 2086. Nah, 0,53 ini 0,53%. Jadi kalau dalam bentuk desimal 0,053. Bisa mengerti? 0,053. 0,053. Jadi ini jangan nanti komplain, Mer, kenapa kok DP angka sama? Kan kalau 2086 11 dibagi 2086 bukan 0,53, jadi ini 0,53%. Kalau 0,53 harus 1100.
1100 dibagi 2086 betul 0,53. Tapi ini kok 11 dibagi 2086 kenapa 0,53? Karena 0,53 itu pakai persen. Jelasnya pakai persen. Jangan lupa pakai persen ini. Apa ini ada tabel apa? Ada tulisan persen ini. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini. NNW 9 kan? NNW arah 03 9 DP angka ini 9. Yang 9 ini apa lihat tuh yang 9. Nah, 0053 ini 9. 9 bagi 2086 hasilnya berapa? 0,43. Nah, ini. Bikin seperti ini. Nah, setelah bikin seperti ini, angka-angka ini gambar di sini. Angka-angka ini gambar di sini. Contoh, ini coba kasih besar, supaya dapat lihat. Ini di tengah berapa ini? Setelah kabur itu gambar. Nah, ini di tengah ini berapa ini? Nah, angka di tengah itu adalah penjumlahan ini. 8,68. Ini 8,68 nih angka ini. Ini yang kalem di tengah. Nah, sekarang lihat yang arah utara. Kalau utara kan north. Nah, north itu 0,53. 0,53 kecepatan 0 sampai 3. Nah, 0,53 kecepatan 0 sampai 3. Nah, pelan-pelan. Nah, ini apa dia sini? 0,53 ada di sini. Nah, jadi ada di arah sini dia. Sudah? Kalau 0,53 penjumlahan dari berapa itu yang kalem? Yang kalem ini kan 0,53 kemudian 17,5. 17,5 apa ini 7,5 ini? Sudah? Ini 17,5. Habis 17,5 berapa itu? 17,5 0,62. Lihat ya. Nah, ini 0,53 sudah ditulis di dalam karena baku jumlah 0,53 tambah 0,10 tambah 0,43 tambah 1,77 pokoknya tulisannya 8,68. Jadi di tengah ini 8,68. Nah, sekarang di atas sini 17,5. Nah, ini 17,5 0,62 0,67. 0,62 di atas sini ada 0,67. Ini 0,62 apa? Ini 0,62, ini 0,67. Boleh mengerti ya? Bisa, benar. Oke. Nah, nanti bikin begitu ya. Jadi bikin itu tugas sampai sini. Jadi nanti kerjakan dulu hari ini, kerjakan dulu sampai di perhitungan arah runway. Jadi nanti mana yang angin terbanyak bertiup. Nah, sekarang Ira lihat ini ada garis toh, ada garis kotak ini. Nah, kotak ini dibuat selebar pakai skala. Jadi kalau skalanya skala angin dan kecepatan dengan skala jarak itu berbeda. Contohnya begini, 1 cm mewakili berapa knots. Nah, itu mesti dijelaskan. Jadi kalau ini berapa ya? Ini yang kena di sini kan? Yang kena di angin keberapa ini? Ini angin di tengah, calm, kemudian habis calm, habis yang 0 sampai 3, 3 sampai 10. Nah, jadi yang 0 sampai 3 ini bulatan di tengah ini. Kemudian 3 sampai 10 bulatan yang kedua, lingkaran yang kedua. Bisa mengerti? Yang kedua. Nah, yang kedua ini, jadi 0 sampai 3 ini dalam bentuk jari-jari ya. Jadi 3 knots, jadi nanti begini, bikin gambar lingkaran, pakai skala begini. Perhatikan Fikri, baru join Fikri. Perhatikan, jadi 1 knot misalkan sama dengan 1 cm. Ini contohnya 1 knot sama dengan 1 cm. Berarti kalau dia 3 knot, DP jari-jari lingkaran berapa cm Fikri? Kalau 3 knot, DP jari-jari lingkaran berapa cm? Kalau skala 1 knot sampai 1 cm. Tahu Fikri? 3 cm. 3 cm. Jadi nanti lingkaran kecil ini 3 cm DP jari-jari. Sudah ngerti ya? Sudah? Oke?
Nah, sekarang 3 sampai 10. 3 sampai 10 lingkaran yang kedua, jari-jari yang kedua. Jari-jari yang kedua yang jari-jari 3 cm so ada yang 3 knot. Tinggal kita mau garis jari-jari yang berapa senti? Yang 10 cm atau 10 knot. Nah, ini dia lingkaran paling luar. Nah, setelah garis yang 10 knot, garis pula yang berapa? Habis 10. 13. 13 kenapa ini yang di luar ini? Baru habis 13 berapa? 20. Baru yang sesudah 20 yang ini lebih dari 20. Nah, setelah garis-garis ini, bikin pembagian ini. North, northeast, northeast. Nah, pembagian ini. Nah, sekarang kalau yang di contoh pamer predikat ini lengkap. DP arah lengkap. Nah, orang mau lihat unipe contoh tugas. Unipe contoh tugas, perhatikan sini ya. Kalian contoh tugas DP pembagian angin tidak selengkap yang Miner punya. Nah, ini Miner mau buka. Nah, ini. Perhatikan. Ini irak petugas. Nah, coba lihat. Cuma north, northeast. Kemudian east. Berarti antara utara dengan timur cuma ada northeast. Boleh mengerti? Nah, beda dengan tadi. Antara utara dengan timur, coba perhatikan yang tugas yang ada di diktat. Nah, ada north, pertama utara dulu. North, north, northeast. Bagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Ada 7 apa ya? Ada 7 pembagian. Nah, kalau yang Uni punya cuma bagi 3. Nah, makanya ini pembagiannya coba lihat ini. Antara utara dengan selatan. Utara dengan timur. 1, 2, 3, 4. Oh, sorry, bagi 5 cuma. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini cuma north, kemudian northeast, kemudian east. Yang NEE dengan NNE tidak ada. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan. Jadi ini berapa derajat ini? Nah, kalian boleh hitung. Sudah? Kalian boleh hitung ya pembagian derajat. Mau tanya bener. Nah, boleh. Apa mau tanya? Lebih dari 20 tadi DP knot, jari-jarinya yang mau digambar itu Iya. berapa? Yang lebih dari 20, yang lebih dari 20, yang digambar cuma 20. Jadi coba orang perhatikan baik-baik ulang. Ini yang lingkaran kecil ini 3 cm atau 3 knot. Lingkaran yang luar ini 10. Lingkaran yang agak luar lagi ini 13. Lingkaran yang agak luar lagi ini 20. Nah, ini aja yang gambar. Nah, kalau mau suka gambar ini, berarti taruhlah tambah 10, 30. Artinya yang di luar ini, di luar 20, berarti sudah lebih dari 20. Ini cuman gini, yang digambar ini kan, kalau kalian perhatikan. Nah, ini 10, contohnya 3, 10, 13, habis 13, 20. 20, berarti ini tambah 7 Jo, tambah gambar 7. Jadi sekitar 20 tambah 7, 27. 27 cm dari titik pusat di jari-jari atau 27 knot di luar ini. Pokoknya di atas 20 itu sudah dianggap 27, 21, 22, 23 sampai dan seterusnya. Jadi kalau ada di luar, ada angka di luar. Nah, ini soal, kalau soal ini ya perhatikan. Kalau soal yang didiktat lebih dari 20 kan kosong-kosong ini. Kosong-kosong. Sekarang lihat ini soal. Kalau ini soal ada merah taruh, ada angka. Nah, lebih dari 20, angka berapa itu coba lihat? Ada 1. 22 ini. 22 ada 1, kemudian 2. Nanti jangan kosong, taruh 1 dan 2. No? Jadi 1 bahagi total dulu. Jadi jangan taruh 1 atau 2, betul. Bahagi total dulu, persentasenya. Persentasenya taruh di situ. Nah, sekarang pembagiannya. Pembagiannya bagaimana coba? Kan dia berbentuk, kalau 90 derajat kan, berarti utara, baru kemarin sini timur. Nah, kalau dia berbentuk ini bagaimana cara pembagiannya? 30 derajat. Kan ada bagi 3 ini.
North, northeast, east. Toh? Nah, sekitar 330 derajat. Silakan, ada pertanyaan, Fikri? Jadi minggu depan, Ner minta kalian hitung ini apa? Knots, kemudian ketemu DP arah angin. Nah, sekarang Ner menjelaskan lagi. Ini ada garis yang dicontoh diktat, ada garis. Ini garis apa coba? Ini garis apa? Siapa yang tahu? Silakan Fikri. Kalau Fikri tahu boleh jawab. Itu garis apa Fikri? Runway-nya, Ner. Ya, ulang. Oh. Runway-nya. Anda dapat dengar, Ner? Runway. Bukan. Itu bukan runway. Garis itu adalah garis kemampuan crosswind dari pesawat. Jadi Mer buka ya buku Heru Basuki, itu ada di buku Heru Basuki. Jadi begini, pesawat itu kan macam-macam, ya toh? Nah, ini tuh jenis-jenis pesawat yang ada di buku Heru Basuki. Sekarang lihat ke bawah. Di sini ada penjelasan tentang crosswind. Ada penjelasan tentang crosswind. Berapakah angin itu mampu bertiup, yang mampu dipikul oleh pesawat tersebut. Nah, itu ada 10 knots dan 20 knots. Nah, kalau 20 knots berarti kan pesawat itu besar. Nah, kalian mesti pakai perhitungan yang kecil, yang tidak terlalu lebar DP knots. Berarti berapa tadi yang paling kecil? Kalau menurut gambar ini berapa? Nah, saya kasih share screen lagi. Nah, ini. Yang menurut gambar ini berapa ini? Ini kan kena di pas 10. Itu 10 artinya dari titik pusat ke arah kiri ini 10, dari titik pusat ke arah kanan 10. Berarti diameternya berapa, Fikri? Kalau 10 jari-jari kali 2 kan diameter, berapa itu? Diameternya 20. Jadi 10 kali 2, 20. Berarti lebar dari garis ini, yang kotak ini, yang tadi Ira bilang runway, ini adalah lebar crosswind bertiup yang mampu diterima oleh pesawat, yaitu 20 knots. Jadi kalau kalian ambil 20 knots, sudah kan garis di 20 knots, hitung mana yang masuk di 20 knots. Yang masuk di 20 knots arah angin mana? Ini masuk kan? Ini masuk. Tapi ada bagian kecil enggak? Ini masuk. Bagian kecil enggak, mesti hitung. Jadi persentase angin ini nanti dihitung dalam bentuk berapa angin bertiup. Angka-angka ini nanti pakai. Jadi kalau kita potong begini, nah ini kan kosong. Nah, itu udah, kalau kosong jangan dilihat. Yang dilihat yang ada angka. Kalau yang ini, yang di dalam koridor berapa ini? 10 knots atau jari-jari 10 cm, semua masuk. Pada saat angin bertiup kecepatan 10 lebih dari 10 sampai 13, nah ini masuk cuma bagian kecil ini. Ini di luar. Ini mesti hitung 0,34 kali persentase luas ini. Nah, persentase luas yang termasuk di dalam. Ini juga cuma bagian kecil. Nah, ini ada persentase, nah ada angin bertiup. Ah, di sini. Kalau yang di sini artinya apa, Fikri? Yang ada di luar. Angin ada di luar ini artinya apa? Ira, angin ada di luar ini artinya apa? Berarti angin ini tidak dihitung. Tidak dihitung dalam persentase yang di dalam. Jadi ini di dalam ini, yang mau diperhatikan ya, yang di dalam kurung garis ini harus minimal 95%. Jadi kalau nanti ini tak isi banyak-banyak di luar sini, berarti arah runway bukan arah ini, bukan arah utara selatan. Mungkin north east, mungkin north east dengan SSW, geser begini sedikit, geser miring begini sedikit, begitu. Jadi kalian harus coba setiap arah mata angin, sehingga mana yang memberikan persentase kecepatan angin di banyak angin bertiup lebih dari 95%.
Nah, ini ada di buku Heru Basuki. Boleh dilihat. Ini mau buka sekarang buku Heru Basuki. Nah, perhitungan apa? Angin. Ini biar lagi buka. Nah, biar mau share screen. Jadi kalian boleh lihat sambil geser-geser kursor. Nah, ada di sini. Ini orang cari satu-satu pelan-pelan. Mana yang menunjukkan apa? Persentase angin bertiup. Jadi tugas pertama minggu depan sudah harus jadi, hitung berapa persentase frekuensi angin bertiup. Nah, ini apa ini? Ini tuh frekuensi angin. Tuh. Jadi landasan itu harusnya dibuat searah angin bertiup. Nah, pesawat yang akan mendarat mengadakan approach ke arah sumbu landasan. Ini sumbu landasan apa? Yang di track. Nah, headingnya, arah hidung pesawat sangat tergantung pada kekuatan tiupan angin yang melintas garis arah pesawat atau crosswind. Jadi angin yang ini crosswind-nya. Nah, angin yang bertiup ini ternyata mengakibatkan ini heading pesawat tidak mengarah ke track, bisa tergeser. Nah, makanya kita harus menghitung berapa sih angin yang bertiup itu arahnya di mana, itu yang kita jadikan sebagai arah runway. Nah, kemudian ini lagi cari bukan di sini DP pengertian tadi yang 10 knot jadi 20 ada di penjelasan yang lain. Sekarang cari terus pelan-pelan. Lanjut dulu, terus punya kan ini buku yang pernah kirim? Kira? Sudah, Mir. Sudah. Sudah, Mir. Iya. Nanti lihat itu Mir lagi cari pelan-pelan. Supaya kalian bilang betul bahwa mesti pakai perhitungan 10 knot atau 20. 10 kiri dan 10 kanan. Nah, ini sudah di crosswind. Ini yang tadi penjelasan tadi. Nah, ini penjelasan tadi. Sekarang mau lihat dulu mana DP. Nah, ini apa ada sini. Nah, boleh baca. Menurut ICAO, pesawat dapat mendarat atau lepas landas pada sebuah lapangan terbang pada 95% dari waktu komponen crosswind yang terjadi. Nah, 95% seperti yang bilang tadi toh, yang tidak melebihi, nah ini 20 knots. Nah, pengertian 20 knots itu kecepatan angin sama dengan 37 km per jam. Nah, yang kita pakai adalah yang ini. Yang 19, 10 knot. Pengertian 10 knot itu satu sisi. Jadi 10 knot kiri, 10 knot kanan. Nah, itu. Jadi 19 knot. Dengan ARFL kurang dari 1.200. Jadi begini, kalau pesawat kalian pesawat besar-besar, lihat yang paling kecil itu pesawat apa? Berapa ARFL-nya? Kalau ARFL-nya, panjang runway-nya, panjang standar minimum runway, kurang dari 1.200, pakai yang 10 knot. Nah, misalkan orang ambil 10 knot kan, kalau 10 knot so masuk 95%, logikanya yang 13 knot pasti masuk. Betul nggak Fikri? Kalau yang lebar 10 so masuk. Yang lebar 13 pasti masuk. Apalagi yang lebar 20, masuk lagi. Makanya coba dulu dengan 10, itu mereka masuk. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan, lihat di halaman 162. Halaman 162 Heru Basuki ada pengetahuan tentang perhitungan crosswind. Ayo, ada pertanyaan silakan nih. Kira? Iya, Ira, silakan Ira. Fikri? Fikri, apa lagi bertanya? Jadi boleh sampai situ aja dulu.
Nanti bikin dulu TPR, baru minggu depan orang asistensi lagi. Ini pertemuan ketiga kan? Ini hari? Iya, benar. Iya. Nah, Benar. iya. Mau apa untuk jam mata kuliah bisa di rumah bener. Soalnya saya tabrakan mata Mau merubah kuliah. hari apa? Jam berapa? Besok kayaknya hari Rabu. Hari Rabu setelah jam 1 sudah kosong bener. Mar berarti besok sudah ada kuliah kan 10 ini hari. Berarti Iya. nanti minggu depan. Iya. Soalnya Nanti tabrakan sama jamnya bener. tanya Pak Fikri. Fikri boleh. Fikri besok karena Kalau setelah hari Rabu kalau gimana? kalau besok kita benar cuma satu mata kuliah Mar dari jam 1.50 sampai jam 3 sampai jam Nah, Fikri 15. nggak boleh Komang, bertabrakan. Pilih jam lain. Atau tetap hari ini Mar jam berapa coba? Kalau Hari ini Mar jam berapa? kalau hari ini kita dari pagi sih, Ner. Sampai habis mata kuliah ini. Jam berapa sih Irak PFAS jam berapa buku tabrak? Sama kayak ini. Untuk dia apa Irak? Mata kuliah Apa? Mekban bener, mekanika Hah? bahan. Mekanika Siapa bahan. yang mengajar? Prof. Dodi. DP Jatuh memang dari itu buku tabrak dari Iya. dari jurusan. Iya bener. Tabrakan. Mekanika bahan kelar jam berapa? Sama kayak ini. Bandara. Kalau orang mulai jam 4 bagaimana Fikri? Bisa Boleh. Mer, bisa. Minggu Bisa depan kita tetap hari Selasa tapi mulai jam 4 sore. Oh iya. Oke, Bisa, sudah. Isi absen. Nah, ini absen ada di portal. Apa? Ada di WA. Ada di WA, ada di chatting Zoom ini. Oke, sudah. Isi absen. Jadi kuliah berubah jam. Hari tetap sama ya. Tetap Iya, sama hari Selasa. Sudah? Ya. Oke, makasih semua. Boleh lihat di portal. Apa? Boleh isi absen dulu di portal. Kemudian boleh link. Jangan lupa minggu depan asistensi sampai di mana model baking tentang crossfit. Sudah? Boleh begitu Fikri? boleh Mer. Oke, Ira, boleh? Sudah? Boleh bener. Ya. Oke, makasih. Selamat sore. Ya, Ya terima Mer, kasih. makasih Ner. Mer. Ya.